Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai dynamic routing dengan protokol IGRP. IGRP sendiri adalah kepanjangan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, di mana routing protokol ini adalah eh, hanya diadopsi oleh router Cisco saja, atau biasa disebut dengan proprietorinya protokol Cisco saja. Di mana IGRP ini hanya bisa digunakan oleh router sesama Cisco saja dan routing ini tidak mendukung dalam jenis router lainnya. Nah, IGRP ini sering disebut juga dengan hybrid distance vector. Artinya routing protokol ini menggunakan dua algoritma, yaitu link state dan distance vector. Nah, untuk cara konfigurasinya bagaimana? Silahkan simak video berikut ini. Kali ini saya sudah siapkan untuk topologinya seperti pada layar monitor saya. Baik, langsung saja ya. Kita masuk pada router 1. Kita masuk ke router 1. Kita aktifkan dulu untuk power supply-nya router sampai warnanya hijau. Kita masuk ke CLI. Kita tunggu untuk save decompressing image-nya, karena tadi kita baru nyalain routernya. Sekarang kita pilih no. Nah, di sini kita masuk pada yang namanya exec mode atau mode awal ketika kita masuk pada menu command line. Kita aktifkan dulu dengan cara enable. Nah, di sini yang namanya tanda tagar ini adalah tanda di mana kita sudah berada pada privilege mode, di mana di sini kita bisa melakukan beberapa monitoring dasar seperti show IP brief, show IP route, ping, trace route dan lain sebagainya. Karena kita di sini mau melakukan konfigurasi, jadi kita harus masuk ke global konfigurasi mode, di mana kita bisa melakukan dengan perintah configure terminal. Nah, di sini kita akan aktifkan semua interface yang kita gunakan yang terhubung ke router lain, ke router neighbor, dan kita akan mengaktifkan interface yang kita gunakan yang terhubung ke router neighbor. Baik, sekarang kita masuk ke interface serial 0/0. Kita aktifkan dulu interface-nya dengan no shutdown. Kita berikan alamat IP juga, karena di sini pada topologi menggunakan prefix 30, artinya hanya ada dua alamat IP yang aktif. Ya, sementara di router 1 menggunakan alamat IP 10.10.1 dengan max yaitu 255.255.255.252. Kita keluar dulu, kita masuk ke fast ethernet 2/0 yang terhubung ke jaringan lokal pada router 1. Interface fast ethernet 2/0 ya, kita aktifkan interface-nya. Kita beri alamat IP-nya juga, IP address 192.168.1.1 dengan max 255.255.255.0. Baik, kita keluar. Setelah kita mengaktifkan interface dan kita melakukan konfigurasi alamat IP address pada router 1, kita lanjut ke router 2. Kita aktifkan dulu untuk routernya. Caranya sama seperti kita melakukan konfigurasi pada router 1 tadi. Kita pilih no. Kita masuk ke global config. Nah, sekarang kita masuk ke interface serial 0/0 yang terhubung ke router 1. Kita aktifkan untuk interface-nya. Kita berikan alamat IP juga. Oke, kita keluar dari interface serial 0/0. Kita masuk ke interface serial 1/0 yang terhubung dengan router 3. Interface serial 1/0 dengan alamat IP 20 dengan max 255.255.255.252.
kita exit, kita aktifkan dulu ya untuk serial 1 interface serial 1/0 nya. Kita keluar dari interface serial 1/0, kita masuk ke interface fast Ethernet 2/0 yang terhubung ke jaringan lokal pada router 2. Kita aktifkan dulu untuk interface-nya, kita berikan alamat IP 192.168.2.1 dengan max 255.255.255.252. Oke. Setelah kita melakukan beberapa konfigurasi IP address dan mengaktifkan setiap interface pada router 2 yang terhubung ke router 1 maupun ke router 3, kita lanjut ke router 3 nya. Kita aktifkan dulu untuk routernya, nyalain router, masuk ke CLI, kita tunggu untuk deklamasi image-nya. Kita pilih no. Nah, kita masuk ke global config-nya router 3. Kita pilih enable configure terminal. Nah, kita masuk ke interface serial 1/0 yang terhubung dengan router 2. Kita aktifkan interface-nya, kita berikan alamat IP address-nya juga. Kita keluar dari interface serial 1/0, kita masuk ke interface fast Ethernet 2/0 yang terhubung dengan jaringan lokal pada router 3. Interface fast Ethernet 2/0 kita aktifkan dengan no shutdown, kita berikan alamat IP address-nya 192.168.3.1 dengan max 255.255.255.0. Oke. Setelah kita melakukan beberapa konfigurasi alamat IP address pada masing-masing router, sekarang kita ke masing-masing PC yang terhubung dengan switch di setiap routernya. Kita konfigurasi alamat IP address-nya juga. Kita masuk ke desktop. Kita pilih IP configuration karena di sini kita memasukkan atau mengentrykan alamat IP secara manual, kita menggunakan yang statik ya. Masukkan alamat IP yang satu network dengan alamat IP gateway yang terpasang pada fast Ethernet 2/0 di router 1. 192.168.1.2. Karena di sini saya menggunakan network 1.0, jadi ada menggunakan prefix 24, ada 254 alamat IP yang valid. Di sini saya menggunakan titik 2. Saya samain titik 2 semua karena nanti pada saat pengujian biar lebih mudah dan lebih simpel. Dengan maxnya 255.255.255 dengan gateway-nya 192.168.1.1. Sekarang masuk ke PC 2 yang terhubung dengan switch pada router 2. Caranya sama seperti kita konfigurasi pada router 1 tadi. IP address-nya 192.168 karena di sini menggunakan alamat IP 2.0. Yang IP networknya 2.0, kita menggunakan alamat IP 2.2 untuk PC 2. Untuk gateway-nya 192.168.1.1. Ini adalah alamat IP gateway yang terpasang pada router 2. Sekarang kita masuk pada router 3. Kita pilih desktop. Kita masuk IP konfigurasi. Kita konfigurasi alamat IP pada PC 3 yang terhubung dengan switch pada router 3. 3.2 dengan gateway 192.168.3.1. Baik, setelah kita melakukan beberapa konfigurasi IP dan mengaktifkan interface pada router dan masing-masing PC di setiap routernya, sekarang kita akan konfigurasi routing EGRP di setiap routernya. Kita masuk pada router 1. Kita harus masuk ke global config-nya router 1 dulu. Kita ketikkan router EGRP dengan proses ID yaitu misal 1 ya, router EGRP 1. Jadi 1 ini adalah proses ID routing EGRP yang terpasang pada router 1. Kita enter, kita advertise semua network yang ada pada router 1, yaitu ada network 10.10.10.0 dan ada network 192.168.1.0. Nah, kita exit dulu, lalu kita masuk pada router 2. Kita masuk pada router 2.
ya. Kita harus masuk ke global config-nya router 2 dulu ya. Di sini kita sudah masuk pada global config router 2. Kita lakukan proses routing EGRP-nya dengan cara router EGRP dengan proses ID adalah 1. Dengan networknya ada network 10.10.10.0. Nah, di sini langsung terdapat yang namanya agensi dari IP EGRP 1. Ya, dengan neighbor adalah 10.10.1. 10.10.1 adalah IP neighbor dari router 1. Ya. Oke, sekarang kita advertise juga networknya yang 20.20.20.0 yang terhubung dengan router 3 dan network 192.168.2.0 yang terhubung dengan jaringan lokal pada router 2. Oke. Setelah itu kita masuk ke router 3-nya. Kita masuk ke router 3. Kita masuk ke global config. Di sini kita sudah masuk ke global config-nya router 3. Kita langsung lakukan proses routing EGRP pada router 3. Oke, caranya router EGRP dengan proses ID sama 1 dengan networknya yaitu ada 20.20.20.0. Nah, di sini langsung terdapat agensi ya ketika kita memasukkan network 20.20.0 dengan neighbor 20.20.21 yaitu adalah alamat IP interface serial 1/0 yang terdapat pada router 2. Oke, dengan networknya yaitu 192.168 3.0 adalah alamat IP yang network yang terhubung ke jaringan lokal. Oke. Setelah proses routing dari ketiga router sudah selesai, sekarang kita cek informasi routing pada tabel routing di setiap routernya. Oke, kita masuk ke router 1 dulu. Kita masuk ke privilege mode ya untuk melakukan monitoring terhadap IP root. Kita bisa melakukan dengan perintah N. Ya, di sini kita sudah melakukan sudah berada pada privilege mode. Kita ketikkan show IP root. Nah, di sini terdapat flag D. Ya, ada flag D, artinya D adalah IGRP di sini ya. D adalah IGRP, artinya pada router 1 dia sudah menjalankan routing dynamic IGRP gitu. Nah, bagaimana dengan router 2 dan router 3-nya? Sekarang kita cek juga untuk router 2 dan router 3-nya. Caranya sama, kita harus masuk ke privilege mode-nya dulu dengan perintah N. Ya, dengan memasukkan perintah show IP root, artinya melihat IP root pada tabel routing. Oke, di sini sudah terdapat beberapa flag D ya di sini. Artinya dia sudah menjalankan dynamic routing menggunakan EGRP pada router 2. Tuh. Sementara pada router 3 kita cek juga show IP root. Nah, di sini juga sudah terdapat flag D, artinya setiap router dia sudah menjalankan dynamic routing menggunakan protokol EGRP. Nah, bagaimana dari segi kliennya? Nah, sekarang kita akan coba tes menggunakan ping ya, menggunakan ICMP dari setiap PC atau setiap klien ke klien lainnya, apakah setiap PC benar-benar bisa berhubungan dan bisa berkomunikasi. Kita masuk ke command prompt ya, kita lakukan tes ping ke PC 2 dengan alamat IP-nya yaitu 192.168.2.2. Baik, kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat reply, artinya pesan ICMP yang dikirimkan dari PC 1 ke PC 3 sudah sukses, sudah berhasil. Nah, bagaimana dengan PC 3? Dengan alamat IP 192.168.3.2. Baik, enter. Di sini terdapat timeout karena IGRP butuh waktu dalam mengirimkan paket ke PC 1 ke PC 2 maupun ke PC 3 ya. Sekarang kita coba lagi ke ping ke PC 2 yaitu dengan alamat IP 192.168.2.2. Dan di sini sudah sukses ya, sudah reply, artinya paket yang kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2 sudah selesai dan yang ke PC 3 juga sudah sukses pula. Tuh. Itu adalah penerapan routing menggunakan protokol EGRP, di mana EGRP adalah sebuah routing protokol proprietary-nya Cisco. Jadi harus menggunakan router Cisco, tidak bisa menggunakan router yang lain seperti MikroTik, Juniper dan lain sebagainya.
Nah, mungkin sekian mengenai penjelasan routing protokol IGRP pada paket tracer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.